Tolong nak, jangan menikah dengan wanita ini. Ibu sudah tahu rencana busuk keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Elva Story agar tidak ketinggalan cerita inspiratif penuh hikmah lainnya. Pernahkah kalian bertanya, apa yang akan terjadi jika seorang anak harus memilih antara cinta kepada ibunya atau cinta kepada calon istrinya? Hari itu, langit biru tampak cerah. Di sebuah gedung pernikahan mewah yang dipenuhi hiasan bunga dan lampu gantung berkilau, tamu undangan berdatangan dengan pakaian indah dan wangi harum parfum. Senyum mereka mengembang, menikmati suasana sakral yang seharusnya penuh bahagia. Semua orang tahu, hari itu adalah hari pernikahan putra tunggal seorang wanita sederhana dengan gadis cantik anak bos pabrik makanan terkenal di kota itu. Namun di balik riuhnya pesta, langkah seorang wanita parubaya perlahan masuk melalui pintu utama. Pakaian lusuh yang ia kenakan langsung menjadi pusat perhatian. Di tangannya tergenggam sebungkus roti potong yang baru saja ia jual di depan pabrik. Beberapa tamu saling menoleh, berbisik lirih, penuh rasa heran sekaligus merendahkan. Benarkah itu ibunya pengantin pria? Masa ia ibunya hanya seorang penjual roti jalanan? Bisik seorang tamu dengan nada sinis. Wanita itu tetap melangkah, meski telinganya menangkap setiap kata yang menusuk hatinya. Ia mencoba tersenyum, mencoba menepis rasa malu. Hanya satu alasan yang membuatnya datang, ia ingin menyaksikan hari bersejarah putranya, meski dengan penampilan apa adanya. Namun langkahnya tertahan ketika tiba di depan pelaminan. Calon menantunya, gadis muda yang cantik bergaun putih indah, menatapnya dengan tatapan jijik. Suara gadis itu terdengar jelas di hadapan para tamu. Ibu ini siapa? Oh, penjual roti di depan pabrik. Ya? Apa pantas datang ke acara sebesar ini dengan pakaian seperti itu? Suasana mendadak hening, lalu bisik-bisik tamu semakin ramai. Wajah sang ibu memerah menahan perih. Ia tidak menyangka calon menantunya akan menghinanya sedemikian kasar, apalagi di depan begitu banyak orang. Tapi penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Saat ia hendak memberikan bungkusan roti kepada anaknya sebagai tanda kasih sederhana, calon menantunya justru menepisnya hingga roti-roti itu jatuh berserakan di lantai. Beberapa tamu tertawa kecil, sebagian lain hanya menggelengkan kepala. Kalau mau kasih roti, kasih saja di luar sana. Jangan bawa kemiskinanmu masuk ke dalam pesta kami, teriak sang gadis penuh amarah. Seketika itu juga sang ibu merasa lututnya lemas. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar. Namun, ia tetap mencoba tegar. Dalam hati ia berdoa lirih, memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan menghadapi ujian memalukan ini. Di tengah rasa perih itu, ia menatap putranya. Hatinya ingin berteriak, ingin berkata sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, waktunya akan tiba. Sementara itu, putranya hanya terdiam, terjebak dalam dilema besar. Ia melihat ibunya dipermalukan, tetapi ia juga melihat calon istrinya yang marah dan penuh gengsi. Dan semua tamu menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ketika suasana pesta semakin kacau karena hinaan yang dilontarkan calon menantu, sang ibu masih berdiri dengan wajah menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi tuanya yang penuh keriput. Tangannya gemetar menahan sakit hati, tapi suaranya akhirnya pecah, lantang terdengar di antara keramaian. Tolong nak, jangan menikah dengan wanita ini. Ibu sudah tahu rencana busuk keluarga mereka, ucapnya dengan lirih, namun tegas. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Musik berhenti, bisik-bisik tamu mendadak lenyap. Semua mata tertuju pada ibu parubaya yang berdiri di tengah lantai dansa dengan roti potong yang berserakan. Sang pengantin pria, yang sejak tadi membisu, kini menoleh dengan kaget ke arah ibunya. Matanya penuh tanda tanya. Apa maksud ibu? Tanyanya terbata. Calon istrinya langsung menyela, wajahnya merah padam karena malu. Jangan dengarkan dia. Dia hanya wanita tua yang iri dan malu dengan keadaannya sendiri. Dia tidak pantas ada di sini, teriaknya dengan suara tinggi. Namun sebelum gadis itu melanjutkan ucapannya, tiba-tiba sekelompok orang masuk ruangan. Mereka adalah beberapa sahabat lama ibu itu,
yang ternyata sudah mengetahui kebusukan keluarga mempelai wanita. Dengan tegas mereka berkata di hadapan semua orang. Yang dikatakan ibu ini benar. Keluarga calon pengantin wanita hanya ingin memanfaatkan pernikahan ini untuk menguasai usaha dan harta anakmu. Mereka sudah merencanakan segalanya. Para tamu terperangah. Ada yang terkejut, ada yang saling berbisik lagi, kali ini dengan nada berbeda. Wajah sang calon pengantin wanita pucat pasi, ia mencoba menyangkal, namun bukti dan saksi yang dibawa oleh orang-orang itu tidak terbantahkan. Sang pria semakin gelisah. Tatapannya berpindah dari ibunya ke wanita yang selama ini ia cintai. Suara hatinya bergejolak, tapi kata-kata ibunya seakan menusuk lebih dalam daripada bisikan siapapun. Ia menyadari, ibunya yang selalu sederhana dan jujur tidak mungkin mengucapkan kebohongan sebesar ini di hari pernikahan anaknya sendiri. Dengan langkah berat, ia mendekati ibunya. Tangannya menggenggam tangan yang keriput itu dengan penuh haru. Kalau memang benar seperti itu, aku akan menuruti kata ibu. Pernikahan ini, aku batalkan, ucapnya lirih namun jelas. Ruangan langsung gempar. Para tamu bersorak kaget, sebagian terdiam tak percaya. Sang calon pengantin wanita menjerit histeris, gaunnya yang indah tidak mampu menutupi wajahnya yang penuh amarah dan tangisan. Ia mencoba meraih tangan pria itu, namun sang pria sudah mundur dan berdiri di sisi ibunya, menegaskan pilihannya. Ibu adalah segalanya bagiku. Jika ibu berkata ia tidak pantas untukku, maka aku percaya pada ibu, katanya dengan suara bergetar. Para tamu pun mulai meninggalkan ruangan, satu persatu bubar dengan rasa kecewa, karena pesta besar itu berakhir tanpa janji suci. Sementara gadis yang dulu menghina sang ibu hanya bisa menangis, suaranya menggema di ruangan megah yang kini terasa hampa. Di dalam hatinya, sang ibu berbisik penuh syukur kepada Allah. Ia tahu, keputusan anaknya mungkin akan membawa luka, tapi juga menyelamatkan dari kehancuran yang lebih dalam. Hari demi hari berlalu setelah pernikahan yang batal itu. Nama besar keluarga pemilik pabrik makanan cemilan mendadak menjadi bahan pembicaraan di kota. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik pembatalan pernikahan, dan sedikit demi sedikit kabar tentang rencana busuk mereka mulai terkuak. Di rumah sederhana di pinggiran kota, sang pria kini hidup lebih tenang bersama ibunya. Meski sempat merasa berat, ia bersyukur karena telah mendengarkan kata-kata ibunya di saat yang paling genting. Ia sering termenung, teringat bagaimana wajah ibunya dihina di depan banyak orang, dan hatinya semakin mantap untuk selalu melindungi wanita yang telah melahirkannya. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat, seorang tamu datang tergesa-gesa. Lelaki itu adalah kenalan lama yang bekerja di bidang usaha. Nafasnya terengah, namun suaranya penuh berita besar. Pabrik makanan itu, pabrik keluarga mantan calon istrimu, jatuh bangkrut. Semua kerja sama mereka dibatalkan oleh mitra utama. Mereka kehilangan kontrak besar yang menopang seluruh usahanya, ucap lelaki itu. Sang pria terdiam, matanya membesar. Ibunya hanya menunduk, wajahnya penuh arti. Tidak ada rasa bangga atas kejatuhan orang lain, hanya sebuah keheningan yang menyeratkan bahwa apa yang ditanam, itulah yang dituai. Berita bangkrutnya pabrik itu menyebar cepat. Dari sebuah perusahaan besar yang dulu disegani, kini hanya tersisa puing-puing masalah. Para pekerja kehilangan pekerjaan, utang menumpuk, dan keluarga itu diliputi kehinaan. Sore itu menjadi titik balik. Sang ibu menepuk lembut tangan anaknya, lalu berkata lirih, "Nak, Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Jangan pernah sesekali mengkhianati hati yang tulus, karena balasannya akan datang, cepat atau lambat." Sang pria hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, jika saja ia memaksakan pernikahan itu, mungkin dirinya kini ikut terseret dalam kehancuran. Namun siapa sangka, kejatuhan pabrik itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan tak terduga kembali mengetuk pintu rumah mereka. Pertemuan yang akan membawa luka lama, sekaligus ujian baru bagi hati sang ibu. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga, angin berhembus lembut, membawa ketenangan di rumah kecil sang ibu dan anaknya. Mereka duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat ditemani aroma roti potong yang baru saja keluar dari oven.
Kehidupan sederhana itu terasa jauh lebih damai dibandingkan hiruk-pikuk pesta megah yang pernah hampir menjerat mereka. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah. Sang pria segera berdiri, membuka pintu dengan perasaan heran. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berwajah pucat, dengan mata sembab dan langkah gontai. Dialah mantan calon istrinya, gadis yang dulu mempermalukan ibunya di hadapan banyak orang. Air matanya langsung jatuh ketika pandangan matanya bertemu dengan wajah sang ibu. Ia menunduk, suaranya bergetar penuh penyesalan. "Tante, saya mohon maaf. Saya sudah hilaf. Saya sudah buta oleh kesombongan. Tolong, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mari kita lanjutkan kerjasama, jangan putuskan hubungan ini." Sang ibu hanya terdiam, tatapannya datar, tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Luka yang pernah ditorehkan terlalu dalam. Kata-kata hinaan di hari pernikahan masih terpatri jelas di ingatannya. "Anakku mungkin bisa memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana kau mempermalukan seorang ibu di hadapan anaknya sendiri." Luka itu tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf, ucap sang ibu pelan tapi tegas. Wanita muda itu berlutut, tangisnya pecah, memohon dengan segala kerendahan hati. "Tolong tante, tanpa kerjasama ini perusahaan keluarga saya akan hancur. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan menghormati tante, saya akan berubah." Namun sang ibu tetap menggeleng. Wajahnya keras, namun matanya berkaca-kaca. "Pergilah. Jangan pernah datang lagi. Harga diri seorang ibu tidak bisa dibeli dengan harta atau janji manis." Tangisan wanita itu semakin keras, membuat suasana rumah kecil itu dipenuhi suara pilu. Ia mencoba meraih tangan sang ibu, namun ditolak dengan halus. Sang pria hanya berdiri, hatinya ikut perih melihat seseorang yang pernah ia cintai kini jatuh sehina itu. Akhirnya, suara langkah satpam yang berjaga di depan rumah terdengar. Dengan tegas, mereka menarik tubuh wanita itu yang terus meronta-ronta. Ia masih memohon, namun pintu rumah sudah tertutup rapat. Di balik pintu, sang ibu bersandar, menutup mata sambil menarik napas panjang. "Nak, inilah bukti bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Dan ingatlah, tak ada maaf yang bisa menghapus luka jika hati sudah dipermalukan." Sang pria menggenggam tangan ibunya erat. Ia sadar, keputusan ibunya kali ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang menjaga martabat yang sempat diinjak-injak. Namun siapa sangka, kepergian wanita itu hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Sebab takdir masih menyimpan kejutan lain yang menunggu di tikungan waktu. Malam itu terasa sunyi. Setelah kejadian sore tadi, suasana rumah kecil itu masih dipenuhi bayang-bayang tangisan wanita muda yang memohon maaf. Sang pria duduk termenung di ruang tamu, tatapannya kosong ke arah jendela. Hatinya campur aduk, antara iba dan marah. Ia teringat saat sang gadis menghina ibunya di hadapan tamu undangan, menendang roti potong yang dibawa dengan penuh kasih. Luka itu seakan tergores kembali. Sang ibu duduk di sampingnya, wajahnya tenang meski ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, jangan biarkan hatimu goyah hanya karena air mata. Ingatlah, maaf bisa diucapkan siapa saja, tapi luka hati seorang ibu tidak mudah disembuhkan." Sang pria menoleh, matanya berkaca-kaca. "Ibu, apa ibu tidak kasihan padanya? Perusahaan keluarganya hancur, hidupnya berantakan. Ia datang dengan segala kerendahan hati. Mungkin dia benar-benar menyesal." Sang ibu menarik napas panjang, lalu menatap dalam mata anaknya. "Nak, ingatlah saat ia menendang roti yang kubawa. Itu bukan hanya menendang makanan, tapi juga menginjak harga diri ibumu. Bagaimana mungkin seorang anak bisa bahagia bersama wanita yang merendahkan ibunya sendiri? Ingatlah, nak, harta bisa dicari, cinta bisa datang kembali, tapi harga diri seorang ibu tidak pernah bisa dibeli." Ucapan itu membuat sang pria terdiam. Hatinya luluh. Ia sadar, ibunya telah berjuang seumur hidup demi dirinya, menjual roti potong di jalan, menahan panas dan hujan, agar ia bisa tumbuh menjadi pria yang layak. Dan kini, ibunya hanya meminta satu hal, menjaga kehormatan yang tersisa. Ketika malam semakin larut, ketukan pintu kembali terdengar. Sang pria bangkit dengan hati-hati,
membukanya. Ternyata beberapa tetangga datang membawa kabar terbaru. Dengan wajah prihatin, mereka berkata, "Keluarga mantan calon istrimu semakin terpuruk. Banyak hutang, karyawan meninggalkan pabrik, dan bos besar itu jatuh sakit karena tak kuat menanggung beban." Sang pria menutup pintu dengan wajah muram, lalu kembali duduk di samping ibunya. "Ibu, apakah ini yang dinamakan balasan dari Allah?" tanyanya pelan. Sang ibu tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Nak, jangan pernah merasa bangga atas penderitaan orang lain. Ini hanyalah pengingat bahwa kesombongan selalu berujung kehancuran. Yang terpenting, kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama." Malam itu, sang pria menggenggam tangan ibunya erat. Dalam hati ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan ibunya lagi. Ia sadar, semua harta dan kemewahan di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan cinta seorang ibu yang tulus. Namun, ia juga tidak tahu bahwa ujian berikutnya akan datang. Ujian yang tidak hanya menguji keteguhan hatinya, tetapi juga kesetiaannya kepada ibunya. Hari berganti minggu, dan kehidupan ibu penjual roti potong bersama putranya kembali berjalan tenang. Meski sederhana, rumah mereka selalu dipenuhi kehangatan. Sang pria mulai membantu ibunya berjualan, berdiri di depan pabrik-pabrik kecil lain dengan roti potong hangat yang selalu habis dibeli pelanggan. Namun pada suatu sore, kejadian yang tidak disangka kembali terjadi. Seorang wanita muda datang dengan langkah tertatih, wajahnya kusut, matanya sembab. Dialah mantan calon istrinya, kini tampak jauh berbeda dari gadis angkuh di hari pernikahan. Pakaian mewahnya tak lagi berkilau, tubuhnya terlihat lemah, dan gengsi yang dulu begitu tinggi kini lenyap. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tante, Mas, saya mohon ampun. Semua yang Tante katakan benar. Kesombongan keluarga kami menghancurkan segalanya. Pabrik kami bangkrut, ayah saya jatuh sakit, dan saya kehilangan segalanya. Saya datang bukan hanya untuk minta kerjasama lagi, tapi juga untuk meminta maaf dari hati yang paling dalam." Air matanya jatuh deras. Ia berlutut di depan sang ibu, tangannya gemetar meraih kaki wanita parubaya itu. "Tante, tolong, jangan benci saya. Biarkan saya menebus kesalahan saya. Saya janji akan menjadi lebih baik. Saya janji akan menghormati Tante." Suasana menjadi hening. Sang pria terdiam, hatinya dilanda dilema. Di satu sisi, ia masih menyimpan rasa terhadap wanita itu. Di sisi lain, ia tidak bisa melupakan luka yang pernah ditorehkan pada ibunya. Sang ibu memandang gadis itu lama. Ada getir di matanya, ada luka yang masih segar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas namun penuh wibawa, "Aku bisa memaafkanmu sebagai sesama manusia, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan di depan anakku. Harga diri seorang ibu terlalu berharga untuk diinjak-injak. Pergilah, jangan kembali lagi. Jadikan ini pelajaran, bahwa kesombongan hanya akan menghancurkanmu." Wanita muda itu menangis terseduh, suaranya serak penuh penyesalan. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, satpam yang berjaga sudah datang, menuntunnya keluar dari rumah itu. Meski ia meronta, pintu rumah akhirnya tertutup rapat, memisahkannya dari kesempatan terakhir yang ia harapkan. Sang pria berdiri kaku. Hatinya perih melihat mantan calon istrinya terseret pergi. Namun ketika ia menoleh pada ibunya, ia melihat wajah penuh ketegasan dan luka yang selama ini ia abaikan. Saat itu juga ia sadar, cintanya kepada wanita manapun tidak boleh melebihi cintanya kepada ibunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, mulai hari ini aku janji, aku akan selalu memilih ibu di atas segalanya. Tidak ada harta, tidak ada cinta, tidak ada siapapun yang bisa menggantikan ibu di dalam hidupku." Sang ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum tipis. Ia meraih tangan anaknya, menggenggam erat seakan ingin menegaskan satu hal, bahwa kasih seorang ibu adalah cinta yang paling suci, cinta yang tak akan pernah mengkhianati. Dan senja hari itu menjadi saksi, bagaimana dendam, cinta, dan penyesalan terkubur di satu tempat. Menyisakan pelajaran bahwa kehormatan seorang ibu adalah segalanya, dan siapapun yang merendahkannya, pada akhirnya hanya akan berhadapan dengan kehancuran.